Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, kembali lagi saya bersama Abi Gifran. Dan kali ini Cahaya Hati Indonesia berada di Masjid Al-Muhajirin, yang insya Allah hadir tengah kita para guru-guru kita yang akan membagi ilmu dan kebaikan buat kita semua. Kali ini tema yang akan kita angkat yaitu Allah memberi harapan bagi orang beriman. Bu, ya. Sehat semuanya? Pak, ya. Kurang kompak nih Pak. Ya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru kita yang alhamdulillah guru kita Ustadz Hilmi Firdausi sudah hadir di tengah kita semua. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masya Allah, pakai kuning-kuning hijau sedikit tambah cerah ini guru. Alhamdulillah. Nah, siap guru, temanya Allah memberi harapan bagi orang yang beriman. Silahkan guru. Baik, izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam ngerujak mangga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Tadi salamnya belum kompak, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Ustadz Abi Gifran, biasanya beliau mendampingi saya sebagai penceramah. Hari ini tugasnya beda, jadi host walaupun bayarannya sama kata beliau. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, Perum Bojong, Depok Baru, betul? Ya, Kabupaten Bogor ya, insya Allah semua calon penghuni surga. Amin. Ibu-ibunya berseragam ya, ada yang hitam biru, black blue, ada yang hitam pink enggak? Itu jadi Blackpink ya. Ya, kalau bapak mah begini aja kita mah apa ya, putih ya gitu ya. Kalau ibu, istri kita mah bu, bapak ya, ibu-ibu kan bajunya banyak ya. Kalau kemana-mana tuh seragamnya matching pak. Maka jangan aneh kalau di rumah kita, lemari kita itu banyakan siapa isinya? Bu, ibu banyak bajunya. Udah punya baju masa depan belum? Apa ya baju masa depan? Besok beli ke pasar ya, baju masa depan. Tapi yang polos aja, jangan pakai motif-motif. Ya, polos putih, jangan pakai polkadot, jangan pakai kotak-kotak, kembang-kembang, apalagi batik. Karena agak aneh kalau ada pocong batik nanti. Ya. Tema kita hari ini, Allah memberi harapan bagi orang-orang yang beriman. Kita akan sedikit membahas tentang tafsir surah At-Tin. Tadi seperti Viti di depan, tentang surah At-Tin. Apa Latin ya? Ya, ini surahnya paling gampang ini. Wat-tin wa zaitun. Allah bersumpah dengan nama buah tin dan buah zaitun. Setiap Allah bersumpah Bapak Ibu, kalau kita kan sumpahnya demi Allah. Allah nggak mungkin bersumpah pakai nama sendiri. Maka Allah selalu bersumpah dengan sesuatu yang besar. Wal asr, demi masa, demi waktu. Artinya waktu itu sesuatu yang besar. Begitupun wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan. Ini watin, wazaitun. Tin itu buah tin, zaitun buah zaitun. Ibu kalau umroh haji suka ada oleh-oleh minyak zaitun. Buah tin, buah zaitun itu buah yang sangat mengandung keberkahan dan sehat. Ibu yang tinggi kolesterolnya,
Besok apa-apa jangan digoreng. Gorengnya pakai minyak zaitun, tapi mahal harganya. Ya, ya. Buah tin, buah zaitun itu juga simbol, Bu. Kata para ulama mufassir, buah tin itu simbol dari Palestina, Bu. Sedangkan buah zaitun itu simbol dari Syam. Palestina hari ini sedang bergejolak, Syam pun sedang bergejolak. Karena kata para ulama, nanti di akhir zaman yang menjadi sentral perjuangan umat Islam adalah Syam. Syam itu 4 negara, Bu. Palestina, Syria, Lebanon, Jordan. Artinya Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah apa tadi? Buah zaitun itu bukan sembarang sumpah. Watturi sinin, dan demi bukit Sinai. Ya. Ini bukit Sinai tempat Nabi Musa menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selain nabi kita ada nabi-nabi yang juga menerima wahyu. Yang kita kenal yang pertama siapa? Nabi Musa. Apa kitabnya? Taurat. Nabi Daud apa kitabnya? Zabur. Nabi Isa apa kitabnya? Nabi Muhammad apa kitabnya? Al-Quranul Karim. Kita wajib mengimani semuanya. Cukup mengimani saja. Namun yang untuk melaksanakannya kita hanya kitab yang terakhir. Yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Bu ya, itu Watturisin. Artinya Bu, itu bukit Sinai pun bukit yang besar. Bukit yang penuh dengan sejarah sampai Allah bersumpah atas nama bukit itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya bentuk. Dengan sebaik-baiknya bentuk. Bapak Ibu, kira-kira bentuknya sempurna enggak hari ini? Sempurna. Ada mata? Ada telinga? Ada hidung? Ada hati? Ada. Binatang Bu, punya mata, punya telinga, kadang punya hidung tapi enggak punya hati. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Maka Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Namun kesempurnaannya itu bisa membawa dia seperti malaikat, namun juga bisa menjatuhkan dia seperti binatang. Balhum adal kata Allah, bahkan lebih rendah lagi. Bagaimana manusia yang bisa menjadikan kesempurnaan dirinya menjadi seperti malaikat? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Ibu tahu Musa? Kenal di mana? Di mana? Hah? Di buku. Iya. Musa itu siapa, Bu? Nabi Musa itu siapa? Anak angkatnya? Firaun siapa? Iya. Kenal di mana Firaun? Buku mulu. Iya. Firaun itu, Bu, raja yang ngaku sebagai Tuhan. Istrinya siapa istrinya? Jangan kebalik. Asia. Ya bukan Aisyah, itu istri Nabi. Asia, wanita salehah, pemuka ahli surga. Kata Rasul. Ya, tapi suaminya itu Firaun, raja ngaku Tuhan. Musa anak angkatnya. Walaupun anak angkatnya seorang raja yang mengaku Tuhan, tapi Musa tetap teguh untuk menjembarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bermusuhan dengan ayah angkatnya. Begitupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu nabi kita itu, Bu. Ya Allah, Bu. Nabi kita itu orang yang lahir dari keturunan ningrat di Makkah. Namun ketika beliau memproklamirkan Islam, maka seluruh orang Makkah itu menghujat beliau. Menghujat. Kadang-kadang sedang ibadah, Bu, di depan Masjidil Haram, ditumpahi kotoran onta. Ditumpahi joroan onta. Pernah diboykot 3 bulan tidak makan kecuali hanya rumput-rumput ilalang. Muhammad SAW dengan penuh kesabaran, beliau tidak perangi dulu. Baru ketika beliau hijrah ke Madinah mulai berperang. Berhasil Islam menang ketika Futuh Mekah, Bu. Tahun 8 Hijriah Rasul datang bersama 10.000 orang masuk ke kota Mekah tanpa perlawanan. Ya, itu musuh-musuh beliau yang masih ada, Bu. Kan musuh beliau itu ada 3, Bu. Yang paling besar ada namanya Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sofyan. Abu Janda nggak ada. Abu Lahab, Abu Jahal udah mati. Tinggal Abu Sofyan. Abu Sofyan ketika Rasul datang dengan 10.000 orang pasrah. Mati dah gua hari ini. Ya. Kata Umar, Bu,
Hadza yaumul malhamah. Hari ini adalah hari balas dendam. Wah, iya dong. Masuk 10.000 orang nggak ada perlawanan. Dulu siapa yang pernah menyukai Rasul? Yang pernah membuang kotoran di kepala Rasul? Yang pernah membuang jerawan onta di kepala Rasul? Siapa? Tebas sama kita. Itu kata Umar bin Khattab. Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Apa kata Rasul? La hadza yaumul marhamah. Tidak. Hari ini harinya kasih sayang. Harinya kasih sayang. Barang siapa orang Mekah masuk ke dalam Ka'bah dia aman. Barang siapa orang Mekah masuk ke dalam rumahnya Abu Sofyan, maka dia aman. Abu Sofyan musuh besar Rasulullah. Tapi kata Rasul, barang siapa masuk ke rumah Abu Sofyan musuh besarku, dia aman. Dengan kemuliaan itu, akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Muhammad SAW, contoh seorang yang dengan imannya akhirnya menjadi manusia paling besar di muka bumi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan diri kita, penciptaan kita, itu bisa membuat kita menjadi derajat yang sangat tinggi pun bisa menjatuhkan kita. Maka tugas kita hari ini dengan seluruh nikmat yang Allah berikan berupa kesempurnaan tubuh, jadikan amal soleh sebagai prioritas utama kita. Sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang udah siap menghadap Allah? Siap belum, Bu? Nih ibu kan udah muka-mukanya udah siap sih. Bapak, Masya Allah. Ya udah siap, Pak. Ya. Masalahnya siap nggak siap, Israel kalau datang itu nanya ibu nggak, Bu, Pak, udah siap belum ketemu Allah? Nggak nanya. Siap nggak siap, tetap harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita hari ini jangan mikirin gua kapan ya matinya. Jangan, kita pasti mati. Ibu duluan, saya belakangan nggak apa-apa, saya mah redo. Ya. Saya belakangan, Bapak duluan, saya ikhlas, Pak. Insya Allah ikhlas. Ya, insya Allah semua saya ikhlas. Ya. Kita nggak usah mikirin kapan kita mati. Yang perlu kita pikirin, bekal kita cukup apa enggak. Amal soleh kita cukup apa enggak. Amal kita Allah terima apa enggak. Ya. Yang paling penting adalah berbekal dengan amal soleh. Kata Allah di Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan kelak nanti husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memaparkan tuntas, lugas, dan begitu padat dengan banyak ilmu kebaikan buat kita semua. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang menjadi paparan beliau tadi, kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah dengan seluruh kenikmatan yang Allah sempurnakan dalam diri kita. Sehingga kesempurnaan fisik, kesempurnaan daripada fisik kita ini menjadikan kita bukan hanya sempurna fisik, tapi juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada yang mau bertanya? Masya Allah banyak banget Ustaz. Tapi saya pilih cuma satu aja. Silakan yang paling depan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz untuk bertanya. Katanya. Kata siapa? Katanya banyak yang berkata bahwa manusia melakukan kejahatan menjadikan dia rendah, apalagi di hadapan Allah. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kejahatan tapi bertambah kekayaannya dan bertambah lagi. Punten, nama saya Suyarti Asmat dari pengajian Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Itu saja Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bu Suyanti Ahmad yang luar biasa. Pertanyaan ini menjadi relate dalam kehidupan yang akhir-akhir ini kita dengar sama-sama ya. Semoga dengan apa yang nanti dijelaskan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi membawa pencerahan buat kita. Silahkan guru. Iya, emang banyak ya Bu ya, orang gak pernah ibadah, rajin maksiat, malah makin kaya. Iya, makin banyak duitnya, rumahnya makin gede. Iya, Masya Allah. Ibu, Bapak,
Saya mau tanya Bu, rezeki itu apa sih bentuknya? Ayo, rezeki itu duit, uang rezeki bukan? Kesehatan, anak soleh, suami setia, istri banyak. Rezeki katanya. Langsung tuh ada ngomelin tuh. Iya, Ya Allah. Mau langsung melengos semua. Melengos semua. Ya. Saya mau tanya, ibu bapak hadir di masjid, di majlis taklim, pengajian begini rezeki bukan? Ini yang jarang orang tahu. Dikira semua rezeki duit aja. Ibu-ibu gajinya naik, suaminya rezeki Ustadz. Bonus rezeki Ustadz. Justru hadir di pengajian. Rajin tolabul ilmi, bapak 5 waktu ke masjid itu rezeki Pak. Yang kadang kita nggak hitung. Akhirnya rezeki kita selalu berorientasi pada dunia, dunia dan dunia. Maka ketika kita melihat orang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, hobi maksiat, kok bukan malah belangsak, malah makin tajir, malah makin kaya. Sampai dia bilang gini, Ustadz ngapain gue sholat tuh gue makin kaya nggak pernah sholat. Ngapain gue ke pengajian tuh mobil gue makin banyak, itu yang ngaji cuma jalan kaki, kesian dia begitu. Nah loh, nah ibu jangan pernah silau, bapak jangan pernah silau. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang menghabiskan nikmatnya untuk manusia itu. Untuk apa? Untuk mengusirnya jauh-jauh. Kita mengenal dengan nama istijrat. Jebakan kenikmatan Allah agar manusia itu makin jauh dari Allah dan Allah sudah nggak mau lagi menyapa dia. Kenapa demikian? Allah udah benci sama dia, Bu. Allah udah nggak suka lagi sama dia. Dia sombong, tuh saya nggak sholat makin kaya. Saya maksiat kok makin kaya. Katanya makin rendah. Enggak, saya makin kaya kok. Akhirnya dia makin jauh, makin jauh. Analoginya begini, Bu. Ibu, bapak kalau nyetir pernah dapat pengamen, Pak? Pengamen. Kalau di Jakarta tuh banyak tuh ya. Di ya. Itu pengamen. Iya. Udah suaranya kagak enak. Iya. Kadang bagus, kadang ngebas. Gitu kan ya. Kadang om gitu. Serem gitu kan. Kalau kita nggak kasih, ketok-ketok terus kaca mobil kita ya. Yeah. Akhirnya udah suaranya nggak enak, ganggu, ngetok-ngetok, nakutin. Kita kan buka kaca mobil, kita kasih dia 1.000, 2.000. Saya nanya, Bapak Ibu kalau ngasih duit itu karena suka sama tuh pengamen? Atau Bapak pengen dia kabur, pengen dia pergi jauh? Itu namanya istijrat. Allah ngasih orang itu walaupun dia nggak ibadah, walaupun dia maksiat, bukan karena Allah cinta, bukan karena Allah suka sama orang itu, tapi Allah pengen ngusir dia jauh. Itu namanya istijrat. Maka ibu bapak jangan pernah silau, itu dia maksiat kok duitnya banyak, jangan. Mungkin boleh jadi Allah sedang memberinya istijrat, diberikan semua kenikmatan, ya. Walaupun dia nggak ibadah, walaupun dia maksiat, ujung-ujungnya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah ngiri sama kekayaan dunia yang dihasilkan oleh orang-orang yang enggak ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kira-kira. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Kiai Hilmi Firdausi yang telah membagi pencerahan buat kita semua sehingga kita paham bahwa betapapun Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, yang terpenting semua itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita akan dengarkan kajian kembali bersama Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.